kasih. Itu tadi cerita tentang perempuan hebat dari Takengon, ya. Dan kini saatnya saya hendak bercerita tentang seseorang lahir di Jawa tapi besar di hutan Kalimantan dan kemudian sukses di Australia. Siapa dia? Iwan Sunito. Terima kasih banyak sudah mau datang, ketemu lagi. Ya, silakan. Nah, Pak Iwan, saya yakin banyak yang nggak percaya bahwa Anda ini dulu hidupnya susah, miskin. Boleh tahu orang tua Anda dulu pekerjaannya apa sih? Dulu papa itu kan sekolah sampai SMA di Surabaya, tapi lahirnya di Kalimantan, lalu dia balik ke Kalimantan. Karena di Surabaya dia berbisnis nggak berhasil, gagal gitu, atau nggak berkembang gitu. Jadi akhirnya pulang ke Kalimantan, kerja dengan pamannya, potong sirap. Nah dari situ dia mulai sirap itu untuk atap rumah. Untuk atap rumah. Nah dari situlah dia mulai berbisnis, dan saya masih ingat waktu itu karena dia merintis rumahnya, tinggal bersama-sama di rumah Panjang di Kalimantan, dan kita rame-rame beberapa keluarga satu tempat situ, dan susah banget gitu. Saya dengar ketika Anda lahir justru pada kondisi orang tua lagi susah-susahnya ya? Iya, waktu itu. Berarti Anda yang bikin susah orang tua ini. Ayah lagi sakit, saya dengar sakit berat lagi. Iya, sakit berat. Dan apa yang terjadi waktu itu sih? Papa waktu itu, waktu dia mulai merintis, dia kena ginjal gitu. Dan akhirnya bisnisnya kan stop gitu. Nah waktu itu saya dilahirkan, dan kebetulan menariknya setelah berapa tahun lalu aja gitu saya bertanya, apa arti daripada nama saya, nama Chinese-nya gitu. Artinya adalah di dalam krisis masih ada kegembiraan. Jadi kelahiran Anda adalah kegembiraan bagi keluarga? Yes, walaupun dalam krisis yang susah gitu. Jadi itu baru tahu sekarang ya. Nah, kalau boleh tahu, sekarang ini pekerjaan Anda apa sih? Saya sekarang adalah founder dan group CEO dan chairman daripada Crown Group di Sydney. Dan perusahaan apa ini? Kita membangun high-rise building, apartemen, fokus kita di kota Sydney, di Melbourne, dan di Brisbane. Dan di Indonesia kita juga akan membangun proyek, dan juga ada juga kita project di Los Angeles gitu. Nah, perusahaan kita mungkin sekarang membangun mungkin dari mulai zero. Sekarang kita punya proyek kira-kira 50 triliun gitu yang kita kerjakan pada saat ini. Iya, menarik. Setelah ini kita akan dengar ya, bagaimana dari keluarga yang sangat sederhana di Pangkalan Bun, kemudian bisa menjadi raja properti di Australia. Ikuti terus Kikendi. SD di Kalimantan, SMP dan SMA di Surabaya, SMA kelas 2, nggak naik kelas. Tunggu dulu, ini serius? Serius. Pak Iwan, saya kan baca buku Anda ini ya, yang saya lihat selalu hal-hal yang jelek-jelek tentang Anda. Salah satu diantaranya ini nuakalnya nggak ketulungan waktu kecil. Termasuk Anda pernah gegar otak ya waktu kecil ya. Jadi kenapa kok Anda bisa gegar otak dulu itu? Ceritanya itu kan, dulu kan saya jadi kan lahir Surabaya, jadi ya cowoknya ya seiso gitu. Oh, seiso cowok gitu kan. Ya, terus? Besarnya kan Pangkalan Bun selama 12 tahun. Ya tiap tahun ya hampir nggak naik kelas gitulah gitu. Tiap tahun kalau nggak, zaman dulu boleh Bang Endi, kalau guru dikasih hadiah kue gitu, 5 jadi 6 gitu. Ternyata ada mujizat. Oh. Ya lalu nggak tahu kenapa gitu, minder dan selalu merasa nggak bisa gitu. Lalu setelah SD di Kalimantan, SMP dan SMA di Surabaya, SMA kelas 2, lah nggak naik kelas. Tunggu dulu, ini serius? Serius, nomor 1 yang... Saya selalu membayangkan orang yang sukses itu pasti waktu kecil pintar sekali. Anda? Pintar yang paling dari bawah. Selama SD,
SMP, SMA itu penuh dengan keminderan gitu, penuh dengan kegagalan. Kalau misalnya kan seringkali kalau orang nggak pinter 1 tahun itu kan seringkali karena lingkungan gitu. Iya. Kalau 2-3 tahun karena males. Anda termasuk yang mana? Saya terus-terusan bodoh gitu. Kalau orang Jawa ngomongnya goblok gitu. Goblok, iya. Tapi sebelum kita lanjutkan, tentu Anda penasaran bisnis apa yang dilakukan dan bagaimana cerita tentang Pak Iwan Sunito. Mari kita lihat liputan berikut ini. Takut mulai yang kecil. Start small, and that small things slowly grow into bigger things gitu. Nah, I think the statement that I like to say to young people is, don't wait, but do it now. Because you don't have to be great to start, but you have to start to be great. Kesuksesan bukan suatu tujuan, tetapi sebuah perjalanan. Kutipan tersebut dilontarkan oleh Iwan Sunito yang tak lain adalah seorang raksasa properti di Australia. Iwan Sunito sendiri merupakan founder dan CEO dari Crown Group, sebuah perusahaan properti besar yang berada di Australia. Dalam berbisnis, Iwan tidak hanya sekedar membangun, namun seperti membuat mahakarya. Dan itu dibuktikan Iwan pada tahun 2015, Iwan Sunito meraih penghargaan bergengsi Urban Task Force Australia Property Person. Karena dianggap telah banyak berkontribusi untuk kemajuan industri properti di Australia. Pria yang merupakan jebolan University of New South Wales jurusan arsitektur ini ternyata lahir di Surabaya dan pernah tinggal di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Iwan Sunito sendiri berasal dari keluarga sederhana. Masa kecilnya terbilang jauh dari apa yang kita lihat saat ini. Bahkan saat duduk di bangku kelas SMA, Iwan pernah tidak naik kelas. Membangun bisnis besar, harus membangun kepercayaan orang kan, karena kayak piramid, you build one trust that leads into 5, into 25, into 30. Big trust comes from small trust. Bagi Iwan, sukses yang ia raih saat ini tidak semudah membalikan telapak tangan. Namun ada pengorbanan serta kerja keras yang mengarungi perjalanan hidup dan karirnya. Jadi memang ada masa-masa sulit dalam hidup Anda ya ketika kecil dulu. Tapi Anda di dalam buku mengatakan bahwa Anda belajar banyak nilai-nilai dari orang tua, terutama ayah. Boleh tahu nilai-nilai apa yang Anda pelajari dari ayah? Dari ayah belajar untuk tabah ya, karena 5 tahun pertama sudah mau give up tuh Pak. Saya udah mau mundur gitu, Bapak bilang oh, sudah bagus gitu, sabar gitu, jangan, karena segalanya itu memakan waktu. Kalau dari mama selalu tiap tahun berkata bahwa tahun depan bisa lebih baik lagi. Padahal tiap tahun hampir tidak naik kelas. Tapi saya lihat kehidupan Anda kan nyaris tidak terlalu banyak perubahan ya, karena tidak naik gitu ya. Tapi sampai satu titik Anda mengalami kecelakaan fatal ya di Bali, dan itu adalah titik perubahan hidup Anda. Boleh cerita apa yang terjadi waktu itu? Ya, yang terjadi itu setelah nggak naik kelas, saya bilang sama mama, "Ma, saya mau ke Bali." Dan orang tua pikir baru nggak naik kelas kok mau peleseran di Bali. Memang nggak keterlaluan gitu kan. Lalu saya bilang terakhir kali aja. Dan mama bilang downside gitu, jangan ngomong kalau ini terakhir kali gitu. Ternyata hampir terakhir untuk saya. Kenapa itu? Apa naik terjadi? sepeda motor ya, namanya anak muda ya, ke jalan cepet-cepet segala, lalu mau coba nyalip satu mobil, nggak sempet, di depan ada tanker truk kan. Terus? Tabrak mobil tangki itu, dan saya tabrakan, saya itu koma 5 hari. Di sini saya merasa bahwa kok saya nggak cacat, nggak mati, atau tidak mungkin gila gitu ya, pasti ada tujuan yang besar dalam hidup kita ini. Jadi pasti merasa bahwa Tuhan pasti
menyelamatkan saya atau membiarkan saya masih tetap hidup dengan tujuan yang lebih daripada yang saya pikirkan. Karena sebelum-sebelum ini kan saya merasa kok saya bodoh, goblok, nggak ganteng, padahal istri saya sekarang bilang ganteng banget gitu kan. Istri ada di sini nggak? Ada di situ. Nah, boleh istri berdiri? Iya. Baik, sampai di sini dulu. Karena kami semua ingin tahu bagaimana ceritanya sampai Anda sampai di Australia dan kemudian sekarang menjadi raja properti di sana. Ikuti terus Kick Andy. Kerjaan demi satu kerjaan dapur orang, gambarin pagar orang. Dalam usia berapa itu ya? Itu 23-an gitu. Pak Iwan, tadi Anda cerita bahwa titik balik kehidupan Anda dari anak yang malas tadi ya, nggak naik kelas beberapa kali, kemudian ketika tabrakan di Bali, Anda koma 5 hari, dan itu mengubah hidup Anda. Perspektif Anda melihat kehidupan ini jadi berbeda. Kemudian orang tua mengirimkan Anda sekolah di Australia pada usia 18 tahun. Anda lulus dengan prestasi yang bagus dan beberapa penghargaan sebagai seorang arsitek. Nah, tentu kami ingin tahu kenapa Anda kemudian mengurungkan niat untuk pulang ke Indonesia dan bertahan di Australia setelah Anda lulus sebagai arsitek. Oke, itu sebetulnya orang tua juga yang berkata untuk udah kamu di sana aja untuk merintis dan mencoba gitu. Bukan karena dia tidak sayang pada kita gitu, cuma disuruh merintis gitu. Dan disitulah kita mulai gambar dari living room, kamar tamu kita, satu gambar meja gambar ya, mulai satu kerjaan demi satu kerjaan dapur orang, gambarin pagar orang. Dalam usia berapa itu ya? Itu 23-an gitu, 23. udah mulai gitu. Dan dari situlah mulai kita merintis dari satu rumah, kedua rumah, lalu 5 rumah, 10 rumah. Setelah itu mulai kita tahun 92 tahun setelah merintis itu masuk ke property development. Dari situlah mulailah Crown Group tahun 1996 dengan proyek skala 280 miliar. Belum pernah bikin proyek property development, tapi proyek pertamanya skala seperti itu. Langsung dipercaya. Ya. Nah, di dalam cerita ini dan tadi Anda sudah tegaskan lagi tentang kemitraan, betapa pentingnya ya kita dibantu oleh mitra-mitra kita. Nah, termasuk saya mau tahu nih soal perbankan. Seberapa pentingnya sebenarnya akses untuk mendapatkan dukungan dari perbankan? Sangat penting banget, Bang Endi, karena mau nggak mau kita nggak bisa berkembang sangat cepat tanpa dukungan dari bank gitu. Dan bank biasanya juga ingin melihat daripada kapasitas kita kerja, dan penting banget cash flow. Dan sebetulnya bank itu kadang-kadang kan kita lihat negatif, karena berpikir bahwa bank itu memberikan payung pada waktu tidak hujan, kalau hujan payungnya diambil, benar kan? Tapi sebetulnya untuk saya bank adalah mitra yang baik untuk kita, karena bank itu meneliti, research, dan dia punya banyak pengalaman untuk melihat bagaimana proyek ini bisa dikerjakan apa tidak gitu. Dan nah, itu penting banget, makanya mempunyai mitra bank yang baik dalam membangun bisnis kita gitu. Nah, dalam konteks pendanaan itulah di sini ada Pak Dandi dari HSBC ya. Saya senang sekali karena HSBC hadir di sini ini juga berkaitan dengan kisah sukses yang ada yang kita dengar tadi, dan tentu saja ini supaya bisa menjadi inspirasi bagi penonton lain yang selama ini ingin melakukan kegiatan ekspor tapi selalu terkendala oleh dukungan perbankan. Nah, saya dengar HSBC punya beberapa program untuk mendukung pengusaha-pengusaha Indonesia yang ingin mengembangkan bisnis mereka bahkan sampai ke luar negeri. Boleh cerita apa dukungan yang dilakukan oleh HSBC? Selamat malam, terima kasih banyak ya Bang Andi ya. Dan mungkin pertama-tama saya mau bilang sangat seru sekali ya tadi bincang-bincangnya dengan Mas Baidowi, dengan Pak Iwan, dengan Bu Rahma ya. Itu sangat inspiratif sekali dan pokoknya kita hidup semangat gitu Pak ya. Ini sangat seru. Tapi yang paling penting juga
ada beberapa poin ini Bang Andi yang sesuai dengan visi kami. Gitu. Apa itu? Jadi kami itu adalah lampaui batas ambisimu, Bang Andi. Lampaui batas ambisimu. Ya kan, jadi itu sesuai kan. Tadi kan dari zero to hero ya, dari nol jungkir balik ya, terus banyak challenge. Tadi Pak Iwan bilang orang-orang bisikin udah nyerah aja gitu kan. Itu kan sebenarnya bisikan-bisikan yang menghambat untuk sampai ke ambisi kita gitu ya. Makanya kami dari ambisi bilangnya harus melampaui batas ambisimu. Nah, satu itu. Kedua, mengenai masalah tadi Bang Andi bilang connection ya, mengenai ekspor. Tadi juga Mas Badawi bilang ekspor, Bu Rahma bilang ekspor. Nah, kita di HSBC itu kami sudah berdiri dari tahun 1865, Bang Andi. 152 tahun bank ini berdiri di dunia. Ya. Itu juga jaringan global kami itu 70 negara, Bang Andi. Jadi kalau tadi Bu Rahma bilang udah ke Amerika, ke Finland, nanti kalau punya klien boleh kita bantu, Bu. Ya. Mau ke Finland, nanti mau ke mana lagi gitu ya, boleh. Apa 70 bisa, Bu. Ya. Biji plastik juga bisa. Tadi kan baru Cina, Pak. Nanti bisa ke yang lain-lain lagi gitu. Kalau Pak Iwan udah pasti, udah jelas ya, cross border. Jadi itu kami. Nah, di Indonesia sendiri, Bang Andi, kami kan baru integrasi. Jadi kami dengan bank lokal kami, tadi dengan partner bank lokal namanya PT Bank Ekonomi Raharja. Bulan April kami integrasi menjadi satu, ya. Dan kami sekarang mempunyai cabang di 29 kota di Indonesia, 99 cabang. Jadi jaringan lokal dan global yang sangat luas ya untuk mendukung pebisnis lokal juga bertemu dengan pebisnis mancanegara gitu kan. Jadi ini connection yang lokal and global gitu ya. Nah, itu. Nah, kemudian tadi Bang Andi mengenai produknya gitu ya. Emang pas sekali sih kalau kami itu dari trade finance. Jadi harus yang kami itu kan adalah namanya trade finance, itu trade finance adalah pembiayaan perdagangan. Jadi kalau ekspor misalnya Mas Badawi ekspor kan kadang-kadang ada order, mungkin perlu dana nih buat produksi ya kan. Nah itu kita bisa namanya pre-export atau pre-shipment finance. Untuk ada order kita bantu dengan pembiayaan. Nanti pada saat barang dikirim kan biasanya ada tempo tuh ya Bang ya. Tempo mungkin sebulan, 3 bulan gitu ya. Nah kita bisa diskonto supaya cashnya lebih dulu diterima di muka. Jadi bisa dipakai buat yang lain gitu kan. Nah, untuk import juga kita bisa kasih import loan, kita bisa kasih LC ya Bang Andi ya. Terus juga untuk domestik nih, kita bisa supplier financing. Jadi kalau punya buyer, punya supplier kita bisa biayain juga gitu. Baik, mudah-mudahan ini didengar juga oleh penonton ya, yang selama ini mungkin punya kendala dalam konteks dukungan dari bank. Dengan semua dukungan dan fasilitas yang diberikan ya oleh HSBC ini, apa sih harapan Anda dan teman-teman di HSBC? Harapan kami ini mungkin Bang Andi, kami mau menjadi partner. Tadi Pak Iwan bilang mitra yang untuk maju juga ada perlu mitra kan. Nah kami menjadi mitra untuk supaya bersama-sama berkembang biar lebih maju lagi, lebih sukses lagi bisnisnya, bersama-sama kita jalan bareng. Nah juga mungkin kami juga ingin memberikan, misalnya kayak sekarang kita juga ingin mengekspos nih. Kalau kita punya nasabah atau masyarakat Indonesia yang baik, kita bawa juga ke luar negeri, kita kenalkan dengan partner kita, dengan tim kita di luar negeri. Juga kita memberikan market update kan tentang, jadi sebenarnya bukan hanya pendanaan, kami juga bisa memberikan banyak sekali informasi kepada semua masyarakat di Indonesia gitu. Kalau yang mau ekspor ke mana-mana, kita punya mungkin negara ini seperti apa, itu seperti apa gitu ya. Jadi intinya itu Bang Andi, kami komit di Indonesia, kami sudah dengan integrasi tadi, kami sebenarnya di Indonesia udah lama sekali Bang Andi, kalau boleh tahu ya, 1884 di Indonesia. 133 tahun di Indonesia, mungkin nggak tahu ya. Saya masih di luar angkasa saya. 33 tahun. Nah sekarang kami dengan integrasi malah makin kuat lagi gitu kan. Jadi kita sangat ingin untuk visinya ya, kita komit di Indonesia, kita mau supaya semua kita bangun berkembang bareng, maju bareng, sukses sama-sama gitu Pak. Gitu. Baik, terima kasih Pak Andi ya. Jadi ini ada harapan juga bagi semua pengusaha yang selama ini mungkin punya kendala dalam soal dukungan perbankan, maka HSBC hari ini dari Pak Dandi mewakili HSBC memberikan penjelasan. Nah kembali ke Pak Iwan, bisakah dibagikan kepada kami semua di sini dan penonton di rumah, apa nilai-nilai yang ideal yang sebaiknya
mungkin ya juga dilakukan atau dijalani oleh pengusaha yang ingin sukses? Nomor satu, punyalah impian yang besar gitu. Maksud saya adalah hidup saya sebelumnya itu nggak punya impian yang besar, sehingga aksi saya dan kerja saya tuh responnya karena impian yang kecil, ya kerjanya juga kecil gitu. Itu satu. Nomor dua adalah sekelilingilah dengan orang yang lebih pintar dari kita. Hidup saya berubah karena mentor-mentor dalam hidup. Oke. Contohnya waktu saya lebih mudaan sedikit, mungkin 5-7 tahun lalu, saya sering banget kumpul dengan Pak Ciputra dan Pak Robi Johan. Oke. Saya banyak banget belajar dari mereka. Yang ketiga? Ketiga adalah jangan gampang menyerah, karena quitters never win and winners never quit. Sekarang boleh tahu bagaimana Anda mensyukuri hidup Anda dan memaknai perjalanan hidup Anda? Good point banget Bang Andi. Suatu saat saya memberikan makalah untuk buku Without Borders, kan ditanya, kalau ada satu kunci dalam hidup Anda, kira-kira apa itu satu kunci itu? Saya bisa bercerita tentang motivasi, fokus, tabah, dan belajar lebih banyak, mentoring lebih besar. Tapi setelah saya lihat kembali gitu Bang Andi, saya percaya begini ya, bahwa hidup kita ini adalah karunia. Segala yang kita dapat sampai hari ini bukan karena kita hebat, bukan karena kita baik, tapi karena Tuhannya baik. Nah, waktu saya berbisnis, mencoba untuk membeli rumah untuk keluarga sendiri, yang rumah kita mau beli nggak pernah dapat. Tapi pada satu saat yang tepat, rumah yang kita mau cari itu dapat, dan dengan harga jauh lebih murah daripada yang kita pikir gitu. Nah, maknanya adalah hidup karunia dan semuanya akan indah pada waktunya. Saya percaya itu ya. Baik, menarik, dan tentu saja di belakang Anda ada satu perempuan yang hebat ya. Kita berikan aplaus ya untuk Ibu Diana. Dan sebelum kita tutup, saya ingin mengundang kembali nih Mas Baidowi dan juga Bu Rahma kembali ke atas, dan saya minta Pak Dandi ya untuk ke atas. Katanya mau kasih kenang-kenangan sebagai apresiasi ya pada orang-orang hebat ini. Silakan dari sini ke sana supaya kameranya mudah mengambil gambarnya, supaya saya kena juga. Pengen ngetop ya. Oke. Ini Kresna ya. Wow, Kresna. Oke. Pak. Thank you Pak. Untuk Ibu Rahma, apa yang dikasih? Pokoknya Sinta. Dan terakhir untuk Mas Baidowi, toko apa yang diberikan? Atau Bima ya. Terima kasih Pak Dandi ya. Terima kasih. Ini memberikan semangat kepada kita semua. Dan di ujung ini saya akan berbagi cerita, karena cerita Bu Rahma, cerita Mas Baidowi pasti menarik sekali, dan juga Pak Iwan ya. Tapi kebetulan hari ini yang kita akan bagikan adalah buku tentang kisah hidup Pak Iwan, Without Borders. Dan penulisnya katanya sudah ada di sini, Pak Teguh ya. Silakan, ini dia penulisnya. Terima kasih Pak Teguh. Dan tentu saja buku ini sudah saya bagikan kepada penonton di studio. Penonton sudah terima? Boleh kasih lihat? Iya, bahagia? Iya. Terima kasih. Sekali lagi kita berikan aplaus untuk narasumber yang hebat-hebat. Dan bagi Anda di rumah, Anda jangan khawatir, karena Anda juga bisa mendapatkan buku bagus ini melalui undian di website kickandy.com. Ada 100 buku yang saya bagikan melalui website kickandy.com. Akhir kata, semoga kisah-kisah dari tamu kita hari ini menginspirasi kita semua untuk berbuat yang terbaik, untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Sampai jumpa.